warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arido Ibnu Rasid dengan NPM 20.455.000.22 dari kelas R3A, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Arsitektur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar struktur bangunan bertingkat sedang atau yang biasa kita sebut SBBS. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sistem struktur pada bangunan ini. Pada sistem struktur bangunan saya memakai sistem struktur rangka kaku atau yang biasa disebut rigid frame. Dikarenakan pada bangunan saya merupakan gabungan komponen struktural yaitu kolom dan balok, dan rangka melintang sejajar pada dua sumbu, kemudian posisi kolom membentuk grid dengan jarak yang sama. Terlihat ada sumbu X dan sumbu Y. Penggunaan core pada bangunan saya yaitu core non-struktural. Core non-struktural ini difungsikan pada ruang yang terdiri dari tangga, janitor, dan juga shaft. Berikut adalah maket core non-strukturalnya. Selanjutnya, penggunaan dilatasi pada bangunan saya memakai dilatasi dua kolom. Dikarenakan dilatasi dua kolom biasanya digunakan untuk bangunan yang bentuknya memanjang seperti bangunan saya. Kemudian secara struktural bangunan ini terpisah sampai pondasi dan secara arsitekturalnya bisa menyambung. Jadi dilatasi dua kolom ini dapat mengecilkan beban dan gaya yang diterima pada kolom-kolom tersebut. Berikut adalah maket dilatasinya. Selanjutnya ada modul. Ada berapa sih jumlah modul atau tref pada bangunan yang saya desain kali ini? Jumlah tref atau modul pada bangunan saya dengan sumbu X atau memanjang yaitu berjumlah 11 tref dan sumbu Y atau melebar berjumlah 3 tref. Di sini dapat terlihat saya menggunakan dua tangga yaitu agar memudahkan pengguna bangunan agar dapat menuju ke lantai atas menuju ruangan yang tidak terlalu jauh dengan tangga tersebut. Kemudian ada ruang apa aja sih di lantai dasar? Yaitu terdapat satu entrance, satu tref, satu ruang lobby resepsionis, satu tref, satu ruang terbaguna untuk edukasi mahasiswa, 6 tref, satu ruang public relation atau ruang rapat sebanyak 2 tref, 2 ruang keuangan 2 tref, ruang pimpinan 2 tref, satu ruang dosen 4 tref, kantin dan fotokopi 4 tref, 2 ruang laboratorium teknik sipil 5 tref, satu dapur untuk dosen dan pimpinan 1 tref, satu ruang sarana prasarana beserta gudang 3 tref, ruang tangga, janitor, dan shaft sebanyak 2 tref. Lalu di lantai tipikal terdapat satu ruang lobby 1 tref, 2 ruang studio teknik sipil 6 tref, 9 ruang kuliah 20 tref, 1 ruang musola 4 tref, ruang tangga, janitor, dan shaft sebanyak 2 tref. Berikutnya dapat kita lihat gambar dari maket saya. Perhitungan tangga. Dapat kita lihat dari lantai dasar menuju ke lantai 1 yaitu mempunyai ketinggian 4 meter. Yang dimana 400 dibagi 18 hasilnya 22 anak tangga sudah termasuk plat lantai. Rumus tangganya yaitu 2 dikali tinggi ditambah lebar. 60 sampai dengan 65 itu adalah ukuran tangga yang ideal. Pada ketinggian saya kali ini yaitu memakai 18 cm dan lebarnya itu 28 cm. Jadi hasilnya itu 64 dan ideal. Untuk pada lantai dasar ini ke lantai 1 saya memakai tinggi 19 yaitu ada 4 anak tangga di awal tangga hingga di akhir tangga dan 18 anak tangga itu berukuran 18 cm. Dari awal pijakan tangga sampai ke anak tangga yang ke-10 mempunyai panjang 280 cm.
Lalu tangga lantai 1 dan tipikal mempunyai 20 anak tangga yang sudah termasuk dalam 4 lantai. Ukurannya sama seperti lantai dasar, yaitu mempunyai ketinggian 18 cm dan lebar 28 cm, dengan seluruh tangga yaitu 412 cm. Di bawah tangga terdapat pondasi footplate sebesar 80 cm dengan ketinggian sampai lantai yaitu 1,35 meter. Dan terdapat tanah uruk setebal 10 cm, rabat beton 5 cm, spesi 5 cm, serta keramik lantai. Dapat kita lihat di detail tangga atas pondasi memakai tulangan berdiameter 10 mm dengan jarak 20 cm dan 10 cm. Dan balok bordes pada tangga saya memakai ukuran 50 cm dikali 15 cm. Lalu potongan strukturnya yaitu pada potongan kali ini saya menggunakan pondasi tiang pancang kotak dengan kedalaman 24 meter dan berdiameter 35 cm dikali 35 cm. Terlihat potongan A dan B. Kolom struktur ini pada bangunan ini berukuran 50 kali 50 cm dengan ukuran kolom praktis 15 dikali 15 cm. Kemudian pada tebal 4 lantai bangunan ini saya memakai tebal 15 cm dan balok berukuran 25 cm dikali 45 cm. Lalu terdapat atap dak dengan tebal 15 cm memakai tulangan besi berdiameter 10 mm dipasang setiap jarak 20 cm. Berikut adalah maket potongan AA. Lalu maket potongan B. Selanjutnya ada tampak depan. Bagian tampak depan bangunan terlihat begitu banyak jendela agar sirkulasi di dalam bangunan tersebar secara merata. Terdapat tampak depan yang tidak memakai jendela dikarenakan pada bagian tersebut terdapat tangga. Kita ingat bahwa fungsi bangunan ini yaitu berfungsi sebagai tempat edukasi, yang dimana terdapat mahasiswa yang begitu banyak serta dosen, pimpinan, dan pengurusnya. Maka saya desain pada tampak depan, samping, dan belakang bangunan ini mempunyai bukaan atau sirkulasi yang cukup besar. Kemudian pada bagian tampak samping juga terdapat jendela. Berikut adalah maket tampak sampingnya. Selanjutnya, tampak belakang sama seperti tampak depan bangunan, yaitu terdapat satu tref tidak memakai jendela dikarenakan pada ruang tersebut terdapat tangga. Berikut adalah maket tampak belakang. Tampilan maket tampak depan. Tampilan maket tampak samping kanan bangunan. Tampilan maket tampak belakang bangunan. Dan tampilan maket tampak kiri bangunan. Baiklah, presentasi tugas besar struktur bangunan bertingkat sedang dari saya Arido Nur Rashid, sangat berterima kasih kepada Pak Sega yang telah membimbing saya dalam mata kuliah SPBS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.